Halo semuanya. Masih dalam edisi mengungsi. Mengungsi karena masih ada gempa susulan. Jadi mau nggak mau saya harus stay di sini. Pada pengen pulang banget. Karena ya sebaik-baiknya mertua, sesantai-santainya mertua, tapi tetap aja pasti ada perbedaan. Pasti ada yang saya nggak cocok dengan beliau. Bukan nggak cocok sih, pasti ada cekcoknya gitu loh. Kayak apa gitu, pasti ada aja deh. Jadi kalau saya sih tipe yang 3 hari udah cukup gitu ya. Kita sih udah biasa sebenarnya menginap di rumah mertua. Cuma apa ya, kali ini kan karena kayak terpaksa ya, mau nggak mau harus stay di sini. Jadinya kayak terpaksa banget gitu, nggak bisa pulang. Kalau misalkan dulu kan kalau sebelumnya nginap ya udah emang pengen nginap, terus nanti pulang ya udah pulang gitu. Tapi ini karena keadaan gempa juga, jadi paling aman emang di sini. Nggak boleh egois, nggak boleh selfish ya. Ya semoga sih minggu ini atau minggu depan kita udah bisa pulang ya. Oke, ini kita lagi masak apa? Ini inget nggak vlog yang lalu kita beli bebek sama Baba. Ini 70 lira ternyata harganya. Mungkin sekitar 140 ribuan rupiah, segede gini. Terus kita nggak punya panci gede. Bentar ya, kayaknya kegedean nih. Bentar. Kita nggak punya panci gede, terus motongnya juga susah. Jadi tadi Babanya udah mau coba potong, terus kayak kurang berhasil. Jadinya ya udah dibiarin aja begini, ntar dibalik. Ini pertama kali banget Babane bikin bebek. Pertama kali banget saya makan bebek di Turki juga. Ntar kita lihat jadinya seperti apa. Jadi kita ikutin aja resepnya. Jadi dikasih resep gitu si bebek. Jadi di itunya dikasih resep gitu, di plastik itu dikasih resep gitu. Ngeliatin apa? Dikasih resep cara buatnya, karena kan emang tipe apa ya, nggak biasa orang Turki makan bebek. Jadinya kita akan buat yang pertama kali banget, nggak pertama kali. Mertua pernah makan bebek sebelumnya di Korea waktu beliau visit Korea, karena kita cobain bebek dan beliau juga suka. Dan sengaja itu direbus supaya kayak ada kaldunya, bisa buat kasih Atila, kaldu bebek. Atila juga pertama kali makan bebek nih. Bebek kwek 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 kwek. Ini Atila susah banget, nggak mau duduk. Semalam dia tiba-tiba bangun. Biasa kan bangun tuh sampai pagi, biasa tidur. Semalam dia tiba-tiba bangun jam setengah 3 gitu. Bangun sampai jam 4-an gitu ya. Aduh capek deh Eke. Terus ini buat Atila, ini isinya apel. Ingat nggak ini panci yang di rumah kita bawa ke sini juga supaya gampang masaknya buat Atila. Kita steam apel, kukus apel buat Atila, ntar buat dia makan. Terus lanjut cerita semalam. Jadi dia tiba-tiba bangun, terus akhirnya nggak tidur lagi. Biasanya dia biasa bangun, habis itu ya udah tidur lagi gitu. Disusuin, biasa tidur lagi. Kemarin tuh lihat dong tangannya. Wah. Kemarin dia bener-bener kagak susah banget deh. Bentar ya, capek juga, pegel. Gendong Atila pegel. Dudukin aja di sini di bangku. Jadi kita karena pakai heater di rumah, pakai bajunya santai. Sebenarnya saya juga udah kepanasan pakai jaket gini, cuma belum ganti baju, ntar lagi ganti baju. Nah, duduk. Jadi dia bangun semalam, habis itu nggak bisa tidur lagi. Akhirnya saya suruh dia main manjat-manjat tangga. Jadi Atila itu sejak dia kemarin 7 bulan itu mulai melirik tangga. Dan kemarin tangga itu ini ya, di rumah Babanya ada tangga. Kalau di rumah kita nggak ada tangga. Di rumah Babanya ada tangga, jadinya dia latihan demen banget main di tangga. Habis itu sejak ngungsi makin rutin kan tuh tangga mainnya. Ya udah deh main terus, main tangga, udah makin pro buat naik manjat. Cuma buat turunnya nih saya belum ajarin, belum ajarin sih. Kalau kata suami saya harus nunggu sampai dia mau buat belajar buat turun. Jadi kita masih menunggu dia buat mau belajar turun. Belum belajar turun dia sekarang, jadi baru manjat doang. Manjat tangga udah bisa.
bakar masa Deni malam. Aferin, hadi. Aferin, bravo, bravo. Aferin, bravo. Maşallah. Oha. Dibakar masa Deni malam. Maşallah. Orası çok yüksek ama. Terus kemarin kita kasihin dia aja tuh. Ini makan apa ya? Makan ini saya apa namanya? Casing kamera saya. Iya. Terus dia main manjat-manjat. Masih betah juga tuh, belum mau tidur. Akhirnya saya turunin dia ke dapur. Terus kita makan, makasih pisang. Gimana habis itu dia nggak mulai ngantuk deh. Aduh, tapi bangun lagi jam 7. Aduh, capek banget kan. BTW Atila sekarang 8 bulan nih, masuk 8 bulan. Aduh, udah. Masuk 8 bulan, jangan dirusak ya saya. Apa ya makin gak bisa ditinggal deh. Kemarin juga bangun juga langsung dia nggak nangis, dia langsung bangun sendiri dan langsung crawling sendiri merangkak menuju ke pintu. Jadi dia sekarang udah mulai belajar untuk membuka pintu sendiri. Jadi kalau saya tinggal biasanya saya nggak pernah tutup pintunya kan. Pasti saya, tapi saya juga nggak buka full karena biar dia nggak terganggu gitu sama suara luar. Tapi saya nggak tutup full juga. Jadinya ya udah deh dia selalu saya setengah kebuka kan. Kemarin mulai dari semalam tuh dia udah mulai belajar buka pintu gitu kan. Cuma kan saya deg-degan ya, takut tangannya ke mana sih, ke apa namanya, kejepit pintu gitu kan, amit-amit kan ya, jarinya kejepit pintu. Tapi ya anaknya nggak bisa diem banget, jadi nggak bisa ditinggal deh sekarang beneran. Walaupun kita tidurnya di sini emang tidurnya di bawah, karena sengaja saya tidur di bawah karena supaya dia bebas gitu. Dokter juga menyarankan dia untuk tidur di bawah supaya lebih aman. Ranjang soalnya tinggi, takutnya dia ntar bangun dan jatuh gimana, amit-amit. Pernah jatuh waktu di sini, saya tinggal bentar. Soalnya kan di sini tidurnya di atas, jadinya nggak kedengeran. Misalkan saya ke bawah bentar tuh amit-amit banget gitu loh. Kemarin sempet kayak gitu. Untungnya sih kemarin pas jatuh itu juga jatuhnya somehow nggak parah gitu. Jadi kayaknya dia emang turun sendiri via kaki duluan. Jadinya nggak terlalu nggak kita cek semua nggak ada merah, nggak ada benturan apa-apa. Jadi puji Tuhan banget. Katanya anak bayi itu dilindungi malaikat ya, semoga ya. Semoga baik-baik terus, walaupun emang udah nggak bisa ditinggal, udah bener-bener ampun banget. Lihat ya, matanya merah, habis menangis. Ini juga kemarin kecakar semalam, entah bagaimana. Habis nangis nih, tadi saya ambil ininya nggak mau, disuruh duduk nggak mau. Ada Atila. Kita mam nggak sekarang? Ini apelnya Atila, BTW. Jadi Atilanya. Ini apelnya saya kukus jadinya lembek. Terus saya tuh tipe ini ya, kan ada yang komen juga tuh tentang saya kasih Atila makan pakai suapinnya pakai tangan. Bukannya apa sih, kalau saya ya mungkin tiap bayi beda-beda ya, tiap anak kan beda-beda juga. Kalau saya prefer nyuapinnya pakai tangan karena lebih rapi makannya, dan biasanya kalau misalkan sendok tuh suka disembur-sembur gitu kan. Jadi kalau misalkan tangan tuh udah pas, pasti dia kita masuk mulutnya, dan nggak ada drama dia minta sendok. Kalau misalkan kasih sendok tuh pasti dia minta sendok tuh, kan capek ya. Udah dikasih terus dibuang lagi di lantai, cuci lagi kan. Jadi supaya meminimalisir pekerjaan saya yang sudah capek juga ngurusin Atila. Hidungnya ada apa nak? Hidungnya ada apa? Ada upil nggak? Ada upil. Hihihi. Malu dong. Tadi kita nggak diurus anaknya. Udah kita makan dulu yuk sayangnya. Boleh nggak minta aneh? Boleh nggak minta? Minta ya. Pinjem ya. Enak apelnya. Ini apelnya juga apel kebon dari kebunnya si Babane, jadinya kita pasti tahu organik.
kan, rakannya rapi. Bahkan biasanya saya nggak perlu pakai ini, kalau nggak perlu pakai tatakan kalau misalkan makan ini, makan disuapin pakai tangan, karena bisa makannya rapi. Ya kan lagi makan ya, nggak boleh ini kan. Kan minta lagi. Lumayan suka dia dengan apel. Apel kalau buat bayi dikukus dulu ya kawan-kawan semua, karena takutnya kalau apel yang mentah itu dia belum bisa mengunyah dengan baik. Juga saya kasih dikit-dikit juga. Jadi emang Atila emang bertahap sih. Awalnya saya juga nggak berani kasih makanan yang solid. Cuma maksudnya yang selain puree gitu nggak berani. Cuma akhirnya setelah dia 7 bulan saya coba-coba kasih dan ternyata dia bisa ngunyah. Atila, kenapa? Mau apa? Enak. Atila suka apel? Suka apel? Pelan-pelan makannya tuh. Dikasih pemirsa, Atila bisa ngunyah ya. Lumayan kan makannya. Ya saya sih nggak terlalu pusing-pusingin banget sih, semaunya dia aja makannya. Ini jadi tadi dipanggil sama tetangga, ternyata dia kasih ini makanan ini. Wow ya, ini ada dari ya Atila juga tepuk tangan ya, tepuk tangan Atila ya. Oh tepuk tangan, dikasih ini kayak martabak gitu, borek kalau di sini bilangnya. Terus ini kentang, terus sama ini kue gitu. Kue di sini bisa kue Revani ya kalau nggak salah, ini dikasih disiramin ini lagi apa namanya, gula lagi, sirup gula gitu. Jadinya kayak double manis. Terlalu manis sih buat saya. Saya masih kurang bisa makan. Tapi kalau ini saya suka kayak martabak lah kita lah ya, gitu sistemnya. Jadi makan siang kita udah ready deh. Udah dari tetangga. BTW ini kita beli vacuum cleaner baru karena vacuum cleaner lama kita udah rusak gara-gara kemarin renov rumah dan segalanya. Jadi ini kita akan buka. Cuma masalahnya repot, ada bayi ini. Ribet. Jadi ini Dyson V11 extra absolute extra gitu kalau di Turki. Ada banyak banget iniannya. Ini ntar saya nunggu suami aja sih, kurang ngerti, tapi yang ini aja sih kayaknya udah bisa bentuk. Mertua juga penasaran, tapi ke janam Amin mah. Tapi ini saya nggak ngerti itunya gimana. Ini banyak bulunya si karadut kan. Dan ini auto banget, jadi auto. Atila, gimana menurut Atila? Oke nggak? Bakayım ağırlığına bir. Biraz ağır. Bakacağım. Fully charged before first use. Ama bu charge yapmak lazım aslında. Atila juga. Suaranya juga nggak terlalu kenceng ya dibandingkan dengan yang lain. Atila seneng. Jadi ini dia si Dyson V11
Absolute Extra. Jadi dia charge, bisa di charge gini. Ini palanya doang, ujungnya itu saya taruh di situ. Atila, Gel, Bura, Gel, Atila sini, berhenti di situ, Gel, Bura ya. Ngapain di situ? Lihat karadut ya? Mulai deh pegang-pegang mana-mana. Kel, Bura ya? Kel. Jadi ini saya charge, lagi di charge dulu karena katanya harus di charge. Tadi saya udah cobain dikit sih, sebenarnya agak bandel. Terus ini yang tadi cuma kayak berapa menit doang kita. Waduh, nih bocah. Repot banget sekarang. Atila tuh nggak bisa ditinggal banget, pakai banget. Semua mau dipegang, semua mau di ini. Kita sih prinsipnya bebasin asal nggak bahaya. Cuma kan ya tetap aja ya pasti ada yang kayak bahayanya kita nggak bisa prediksi dia bakal jatuh atau gimana gitu. Udah di sebelah aja bisa jatuh juga. Jadi kayak super duper harus dijagain, nggak bisa meleng dikit. Amit-amit kenapa-napa. Ya. Atila. Atila bisa berdiri. Berdiri sih udah lancar banget sekarang, makin kuat syukurnya, puji Tuhan. Anak aneh makin kuat, makin pintar, makin bisa geratak rumah, explore. Cuma gitu jadinya kita pusing banget. Dan yang paling saya penting itu adalah Atila itu sekarang ngerti prinsip harus pegangan jadinya. Kalau dulu tuh dia nggak ngerti kali ya, nggak pegangan ya jatuh gitu. Ya udah duduk, otur artinya duduk situ bentar ya, Jadi emang saya ini udah pengen banget beli Dyson, udah dari sejak saya pindah ke Turki, udah lama banget, udah pengen banget beli Dyson. Cuma nggak beli karena pikirnya masih ada vacuum cleaner yang lain kan. Jadi ada lungsuran dari mertua pas vacuum cleaner. Jadi buat saya ya ngapain juga punya vacuum cleaner banyak gitu kan. Jadi tahanin gitu. Walaupun udah pengen beli banget gitu. Karena kan ini enak banget. Jadi nggak pakai kabel kan. Jadi Dyson itu merek vacuum cleaner pertama. Kalau nggak salah yang pertama deh yang kayak bisa di charge tanpa kabel gitu pakainya vacuum cleanernya. Jadi kayak kepengen banget udah dari berapa tahun yang lalu, dari 2018 berarti ya. Udah pas ini udah pengen banget secara ibu rumah tangga gitu ya. Pasti kan pengen kalau misalkan rumah itu yang agak lebih nyaman gitu, pakainya gimana caranya supaya rumah itu bisa rapih tanpa effort gitu kan. Kalau misalkan vacuum cleaner yang biasa kan kayak lumayan susah, harus kayak colok-colok, terus kabel-kabel nggak nyampe gitu-gitu. Jadinya akhirnya saya memutuskan untuk akhirnya vacuum cleaner kita rusak. Bukannya rusak sih, cuma udah parah banget gara-gara bersihin si bekas renovasi. Saya melihatin Atila ya, soalnya Atila lumayan harus diliatin, nggak bisa ditinggal. Dibebasin sih kita. Jadi gitu. Akhirnya kemarin tuh penuh dengan kayak kerikil-kerikilan, terus kayak pokoknya parah deh itu si renovasi rumah gitu. Padahal cuma renovasi dikit doang aja, bukan seluruh rumah aja tuh parah banget debunya dan kotorannya, jadinya rusak gitu yang vacuum cleaner kita lama. Jadi akhirnya kita memutuskan oke, saatnya kita untuk beli vacuum cleaner baru. Nah, ini dia bebeknya udah direbus, sekarang kita mau lagi dibumbuin, mau dimasukin ke oven. Bumbunya ya seadanya aja deh, apa yang ada spice-nya. Güzel olmuş anneciğim, eline sağlık babaannesi. Afiyet olsun bakalım. Şimdi nasıl olacak merak ediyorum tabii. Şöyle veriyorum Rüyacığım fırına. Evet. Itu kaldu bebeknya, air kaldu bebeknya. Terus mertua udah bikinin nasi. Nah ini juga nasi, biasanya kita nggak punya rice cooker kawan-kawan. Pakai panci biasa. Maaf tidak bisa buka karena ada bocah di tangan.
Bocah di tangan. Digendong, digendong. Terus ini saya udah pisahin dikit buat Atila. Ntar kita mungkin bakalan di blender buat Atila, Mam. Di pertama kali ini Atila makan bebek, kawan-kawan. Atila mau makan bebek? Kan udah ngelihat ini. Ini udah jadi, kawan-kawan. Bebeknya dikasih, ini ada kentang juga. Jadi ini bebeknya. Jadi ini sudah jadi makanan dinner kita hari ini, bebek, terus bebek panggang ya, panggang, bake sama nasi. Nasinya nih sekarang saya bisa kasih lihat nasinya seperti apa. Nasinya ini juga dari kaldu si bebek. Nah, tadi babanya udah bikin. Terus ini kaldunya. Seperti itulah. Jadi begitulah dinner kita. Makanannya hari ini menunya bebek. Sekarang kita menunggu yang mau pulang kerja. Jadi habis ini kita makan bareng-bareng kalau udah kumpul semua. Ya udah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.